Shalom semuanya, mari kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguhlah Yesus sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sementara kita membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat melakukan, kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan.
Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Pagi Amin. semuanya. Pagi Pak Shalom. Budi, Haleluya. Bu Wanda, Siang. Pak Bambang, Bu Vera, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Rima, Pak Anton, Pak Elias, Bu Elias. Selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton Pramono. Selamat pagi Bu Boni, Pak Hartono. Selamat pagi Pak Martin, Bu Febi. Semua yang sudah bergabung, baik yang sudah tertulis maupun belum, Bu Reni. Good morning semuanya. Mari kita baca 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 8. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 8. 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat 5, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Amin. Amin, amin, amin. Pernahkah saudara berdampak bagi orang lain walaupun itu tidak seiman? Shalom, Yosinta, Moana, Miguel, Bu Nurmala, Shalom. Kita harus berdampak bagi orang lain. Amin. Ketika kita mengadakan perayaan, pasti ada makanan-makanan ya. Pernahkah saudara menyisihkan makanan itu untuk orang lain yang mungkin tidak bisa makan pada saat acara itu? Seperti mungkin security atau para penerima tamu atau para pengisi acara, band ya, band penyanyi. Mereka pastinya tidak bisa makan bersama kita semua yang merayakan. Nah, pernahkah saudara memikirkan tentang mereka semuanya sehingga menyisihkan sebagian lauk, pauk, kue-kue untuk mereka? Biasanya sudah lupa ya. Para pemimpin pesta hari ini, halo. Kalau engkau ditunjuk sebagai para pemimpin pesta, pernahkah mengingat bahwa mereka sudah jauh-jauh hari latihan dan mempersiapkan diri untuk mengisi acara dan sebagainya, kemudian datang lebih pagi dan pulang lebih malam, begitu ya. Tapi makanan-makanan yang terhidang itu mereka mungkin dapat sisa-sisanya aja ya, bahkan dapat piring kosongnya. Nah, dampak kita pada orang lain tidak usah terlalu muluk-muluk ya. Dalam hal yang sederhana saja, pembagian konsumsi. Itu saja kita bisa lakukan buat orang lain. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Lastri, Pak Timo,
semuanya yang ada di rumah, Pak Timo, siapa lagi, Quinara, Jenny, dan Bella, good morning. Nah, ada seorang doktor ya, dosen seminari yang sadar bahwa seorang penjaga sekolahnya terlambat bergabung dalam acara makan siang bersama. Tetapi Dr. Lee ini, dosen seminari itu, diam-diam menyisihkan sepiring makanan untuknya. Dan ketika mereka sedang asik mengobrol, Dr. Lee juga diam-diam menyisihkan irisan kue-kue yang terakhir untuk sang penjaga sekolah itu ya. Dan juga memberi makanan yang istilahnya komplit lah ya. Walaupun mungkin orang lain tidak memikirkan hal itu. Dan ketika seseorang murid melihat Dr. Lee itu menyisihkan makanan untuk sang penjaga sekolah, maka ia mengapresiasi dan ia tidak melupakan. Sehingga 20 tahun kemudian, Dr. Lee ini sangat berkesan terhadap seorang murid tersebut dan masih terekam di benaknya ya. Saya juga ingat ketika seorang ibu, ketika kami pulang dari tur dari Solo, diundang sebuah gereja di Solo untuk tampil, dan ketika kami membawa oleh-oleh, sang ibu mengingatkan bahwa ada orang-orang yang menjaga gereja ketika kami pergi ya. Dan baiklah orang-orang itu diberi oleh-oleh. Nah, hal-hal kecil ya, hal-hal kecil, tetapi itu sangat berarti. Dan itu terekam di benak saya, ya, kalau kita pergi, yang ditinggalkan di rumah, yang disuruh menjaga atau ditugasi, ya harus diberi sesuatu gitu ya. Seringkali kita hanya egois saja, memikirkan diri sendiri. Apalagi mengambil jatah sebanyak-banyaknya, tidak eling, tidak ingat orang lain. Betul enggak Pak Gem? Kami selalu makan yang terakhir ya. Karena supaya apa? Barangkali kurang atau ya nggak cocok lah. Kami yang punya hajat makan yang terakhir ya. Entah itu ada sisanya atau tidak, enggak masalah bagi kami ya. Karena toh makanan itu memang dihidangkan untuk banyak orang, memang untuk undangan gitu ya, bukan untuk kami. Kalau untuk kami ya kami bisa pergi ke restoran sendiri makan sepuasnya gitu ya. Tetapi kan itu tujuannya untuk para undangan. Nah, seringkali dalam satu perkara itu, seringkali para pemimpin pesta juga tidak aware terhadap orang-orang yang harus diberikan juga hidangan yang sama begitu ya. Nah, Rasul Yohanes mempunyai seorang sahabat yang juga meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang percaya. Mereka menyebut Gaius sebagai orang yang setia kepada Allah dan firman-Nya. Kita baca 3 Yohanes 1 ayat 3. Ayat 3 kita baca. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, Gaius ini menunjukkan keramahan kepada para pemberita Injil keliling ya. Meski mereka adalah orang asing, maka dampaknya Yohanes berkata kepada Gaius, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Jadi orang-orang asing ini bersaksi bahwa mereka diterima oleh Gaius dengan baik. Mereka disambut dengan baik, begitu ya. Jadi kesetiaan Gaius kepada Allah dan kepada saudara-saudara seimannya telah mendukung penyebaran Injil ya. Jangan sampai kita ini terkenal karena keserakahan ketamaan kita. Tetapi kita boleh, karena kesetiaan kita kepada Allah, maka kita boleh berbuat baik kepada saudara-saudara seiman maupun orang-orang lain yang telah mendukung penyebaran Injil itu. Dampak yang diberikan seorang dosen kepada seorang murid akan memberikan kepada orang lain itu contoh teladan yang luar biasa ya.
Gaius pada zamannya mengingatkan kita bahwa kita juga dapat memberi dampak pada orang lain. Pengaruh yang dapat Allah pakai untuk menarik mereka kepada Kristus. Kalau kita melayani satu jiwa ya dalam kesetiaan kita kepada Allah, orang akan melihat bagaimana kita melayani orang lain. Dan disitulah orang akan tertarik kepada terang Tuhan. Jadi biarlah di dalam kesetiaan kita berjalan bersama Tuhan, biarlah kita hidup dan bertindak sedemikian rupa sehingga saudara-saudara seiman kita juga terdorong untuk setia berjalan bersamanya. Contoh-contoh teladan yang baik daripada para pemimpin yang mengikuti jejak Kristus itu hendaklah menjadi panutan bagi orang lain. Amin. Bu Foni nulis yang terakhir sering gak kebagian ya Bu. Iya. Ya, waktu prasmanan itu kan kalau kelaparan ambil sebanyak-banyaknya tapi tidak habis ya. Jadi buntut yang terakhir dapat sendok garpu aja gitu ya. Kasihan. Mereka tidak ingat bahwa ini kita makan bersama-sama. Jadi banyak orang yang akan menikmati hidangan tersebut. Jadi jangan dihabiskan semua ya untuk diri sendiri. Ambil banyak-banyak tapi tidak dihabiskan. Ya, ambil banyak tapi tidak habis ya, kan kasihan yang tidak kebagian, kan sayang dibuang-buang percuma gitu ya. Nah ini hendaklah diingat ya, bagi orang-orang yang itu namanya egois, mementingkan diri sendiri, ya deket ketamaan sih, tamak ya. Kalau saya melihat di TikTok atau di mana aja di medsos ya, ternyata ada loh seorang ibu yang bawa tas ya. Dan kemudian diisi ketika ada buah-buahan atau kue-kue yang dihidangkan itu dimasukin tasnya ya. Sehingga dia lupa bahwa ini bukan tempat untuk menjarah. Ini saudara diundang untuk menghormati yang pemangku hajat ya. Dan juga pemangku hajat menghormati saudara-saudara semua karena itu dia menghidangkan yang terbaik. Tetapi bukan untuk Anda sendiri ya, untuk semua undangan gitu ya. Dan Anda akan di-syuting oleh kamera tersembunyi kan, malu gitu loh ya. Seolah-olah ya kelihatanlah keserakahan dan ketamaannya. Nah mari kita memberi contoh teladan yang baik. Kalau kita pengen dipuaskan ya pergi ke toko buah gitu loh ya. Terus membeli 1 kilo gitu kan puas ya. Tetapi kalau itu kan kita harus berbagi dengan orang-orang yang lain ya. Di sini ada Bu Viken, seorang wedding organizer. Mungkin juga beliau sudah tanggap ya bagaimana para pengisi acara itu diberi nasi kotak dulu ya supaya tidak masuk angin. Karena kami melihat seorang MC ya semaput saudara ketika memberitakan acara tahu-tahu geblak saudara-saudara. Karena apa? Mungkin tidak makan ya sore-sore, mungkin dia sudah make up dari jam 11 siang sampai sore, tidak makan, tidak ngisi makanan. Acaranya outdoor sekali. Acaranya kena angin sekali di kolam renang. Untung kok tidak jegur kolam renang ya. Disitulah kita bisa melihat ya, kesehatan itu penting. Kita harus makan dulu penting karena jangan sampai menjadi loyo ya waktu membawakan acara. Karena kan MC itu harus teriak-teriak. Nah disinilah kita bisa memberi dampak ya. Memperhatikan mereka, mempersiapkan obat-obatan, mempersiapkan minyak gosok dan sebagainya. Bahkan mempersiapkan lem. Karena di pesta itu seringkali kan sepatunya jeplak karena tidak pernah dipakai, terus diundang, terus dipakai. Nah, terus high heel-nya lepas lah. Mangap kayak cepaplok gitu ya. Jadi seorang yang berpengalaman tentu akan prepare semuanya ya. Begitu juga itu nanti kita akan jadi dampak ya bagi orang lain. Karena
ibu RW saya pernah cerita sepatu dia juga jeplak. Ternyata WO-nya tanggap dan diminta sepatunya untuk didandani ya. Dan kemudian sepatunya dikembalikan lagi, jadi tidak bikin malu ibu RW ini gitu ya saudara ya. Ternyata seorang WO, wedding organizer, tidak saja memberikan tisu dan peralatan software, tetapi hardware ya. Saya pikir oh ya harus punya paku, palu, apalagi ya. Kotak peralatan. Obeng. Kotak Jadi P3K. peralatan pertukangan, peralatan P3K itu harus ditaruh mobilnya. Supaya kalau ada acara, supaya Tuhan melihat, oh ini anakku ini prepare semuanya gitu ya. Jadi banyak orang memakai jasanya. Jadi memberi dampak bagi orang lain yang meniru ya pekerjaannya supaya lebih rapi dan tertib. Ini penting ya saudara. Di sini ada nama Gayus. Di Indonesia pun terkenal nama Gayus ini ya. Beberapa waktu sudah lama ya. Mungkin sudah tidak ingat. Tetapi seorang Gayus Tambunan ya. Seorang sarjana hukum yang terjebak dalam korupsi ya. Sehingga ia dipenjara. Dan malangnya, waktu jalanan itu di Jakarta, jalanannya sebetulnya namanya lain ya. Tetapi sopir angkot itu berteriak Gayus gitu, supaya tahu itu jalan yang dinamai Gayus ya. Mungkin karena Gayus berkantor di situ, saya kurang tahu. Tetapi ini kan jadi satu nama yang tidak jadi kebanggaan ya. Jadi nama pelecehan ya. Nah ini jangan sampai kita begitu ya. Jadi jangan sampai nama kita disebut karena perbuatan jelek kita ya. Hendaklah nama kita disebut karena perbuatan baiknya. Amin. Maka dari itu ayo perhatikan kehidupan kita ya. Dari hal-hal yang kecil. Orang itu melihat. Orang itu menilai kita dari perbuatan kita. Apakah kita ini 17-an itu bagaimana sikap kita ya? Apakah kita rakus, tamak ya? Waktu 17-an piring itu habis dan sendok itu habis. Saya berikan sendok saya dan piring saya kepada orang lain. Tidak apa-apa, saya tidak makan ya sudah tidak apa-apa. Jadi mereka dulu ya yang diberikan fasilitas karena mereka diundang. Ingat ya, mereka diundang. Jadi jangan kita terus mengundang tapi tidak mempersilakan ya. Itu kan parah gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kita kalau datang ke suatu undangan, kita sebelum berangkat itu makan dulu. Oh iya, kita makan dulu sih. Jadi nggak lapar, nggak masuk angin. Karena kadang-kadang undangan tuh makannya itu jauh sebelum jam 8 ya. Setelah undangan yang ditetapkan ya, minimal 1 jam, bahkan ada yang 2 jam. Sedangkan mungkin AC terlalu dingin, kemudian jam makan sudah lewat. Jadi kita yang sudah sepuh-sepuh ini lebih baik makan dulu gitu ya. Dan juga tidak terlalu lahap ketika melihat hidangan yang luar biasa yang terhidang di depan kita. Nah itu apa cara-cara kita mengatasi supaya kita tidak menjadikan Kristus malu ya. Jadi kita berdampak bagi orang lain dan mempersilahkan orang lain untuk makan lebih dulu ya. Silakan ngambil, tetapi mereka sungkan ya karena kita lebih tua, jadi kita dipersilakan dulu. Tidak masalah karena mereka menyadari kan. Jadi saling menghormati satu dengan yang lain. Pagi hari ini renungan kita sederhana ya. Bagaimana kita bisa memberi kesaksian tentang hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun yang kita bahas adalah konsumsi, tapi itulah masalah yang sungguh bisa menjadi cermin bagaimana karakter kita ya. Apakah kita mengharumkan nama Kristus atau justru nanti orang Kristen kok kayak begitu ya. Ya itu kelihatannya di situ ya. Pagi hari ini saya percaya rekan-rekan kita tidak seperti itu, tetapi mungkin menghadapi orang-orang yang
seperti itu, serakah, tamak, dan egois, bisa mungkin memberi contoh teladan yang baik, memberikan arahan yang baik, begitu ya. Bu Lasma, selamat pagi, sehat selalu ya. Ayo mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan Yesus, Kau telah mengajarkan kami supaya kami berdampak bagi orang lain. Kehidupan kami mencerminkan Kau Tuhan Yesus, kami jadikan kami saksi-Mu, terang-Mu, sehingga kami dalam kehidupan kami bermanfaat bagi orang lain. Dan kami bisa melayani sesama dengan baik, lebih mementingkan kepentingan orang daripada kepentingan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus atas bimbingan-Mu, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kami. Kami bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa saat ini buat Andre yang dalam pemulihan karena cedera main basket ya Tuhan. Ada otot yang harus dibetulkan dengan operasi supaya tidak berdampak pada kelak kemudian hari. Tuhan tolong dia pada waktu sakit, Engkau menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang tidak bisa menikmati perayaan kemerdekaan bulan ini. Tuhan tolong mereka supaya melalui live streaming atau apapun yang ada pada gadget mereka, mereka dapat menikmati kemerdekaan, perayaan kemerdekaan ini. Kami juga berdoa untuk basar, untuk acara-acara lain yang masih diadakan selama bulan Agustus ini. Tuhan, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan pemulihan buat warga, baik tiap RT, RW, dan desa kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mungkin juga ada dalam perayaan kemerdekaan ini. Mereka juga bertugas keluar pulau dan kemanapun saja mereka Engkau utus. Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, dengan kemampuan dari Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini bekerja, mulai kuliah, memberikan dampak bagi sekeliling mereka. Para karyawan mulai bekerja dengan giat dan juga memberikan hasil produksi yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan segala permasalahan yang masih ada sampai hari ini dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Baik itu masalah ekonomi, kesehatan, kerukunan, keharmonisan rumah tangga. Tuhan, sertai mereka menyelesaikannya. Dan Engkau akan menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang atau nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati, memberi kesehatan, kekuatan untuk tetap di jalur Tuhan. Haleluya. Amin. 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 God bless you all. Thank you.